Selamat pagi Bapak dan Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Juga tidak lupa saya ucapkan selamat pagi buat Tante dan Om Yesaya dan Cewenwen di tempat. Kembali kita akan menikmati sarapan pagi hari ini. Sarapan pagi hari ini saya beri tema apa arti corona bagi kita. Hari-hari ini kita sedang menghadapi virus yang sampai detik ini belum berakhir. Bahkan semakin parah. Dan bukan hanya kita yang mengalami, tapi seluruh dunia juga menghadapinya. Bahkan sudah begitu banyak korban jiwa berjatuhan. Karena virus yang mematikan ini. Dan kita juga mengenal nama virus ini, yaitu COVID-19 atau virus corona. Namun kita sebagai orang percaya tidak perlu takut karena Tuhan Yesus Kristus telah menebus dan menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Karena Dia telah berkorban untuk kita. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Di sini ada 6 poin dalam arti corona itu. Yaitu yang pertama, kita harus mencari Tuhan terlebih dulu supaya kita hidup. Karena hanya Tuhan Yesus yang menjaga dan melindungi hidup kita. Kita akan buka dalam Amos pasal 5 ayat 6a dan 4b. Dalam Amos pasal 5 ayat 6a dan 4b, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah dalam 6a. Marilah, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan yang 4b, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dan yang kedua, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Dialah yang bisa memberi keselamatan. Karena dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan yang ketiga, Roh Allah akan memberi kita kemampuan untuk melewati hari-hari yang akan kita lalui. Kita baca dalam Zakaria pasal 4. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Amin. Dan yang keempat, Tuhan Yesus memberi kesembuhan apabila kita mengalami segala sakit penyakit. Itu adalah janji Tuhan Yesus sendiri. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh.
Dan poin yang kelima, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita patut menjunjung tinggi nama Yesus, karena hanya nama Yesus yang berkuasa, baik di bumi maupun di surga. Kita akan baca dalam Matius pasal 28 ayat 18. Matius 28 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amin. Dan yang poin keenam, yang terakhir, kita tidak perlu takut, cemas, dan khawatir tentang segala masalah, cobaan, atau segala macam virus, termasuk virus corona ini. Karena Tuhan Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Itu adalah janji Tuhan dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Demikian singkatan dari corona adalah C. Carilah Tuhan supaya kamu hidup. Itu ada di Amos tadi, pasal 5 ayat 6a dan 4b. Dan yang O, orang percaya akan diselamatkan. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. R, Roh Allah akan memberi kemampuan pada kita. Dalam Zakaria 4 ayat 6. O, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. 1 Petrus 2 ayat 24. N, nama Yesus berkuasa di bumi maupun di surga. Dalam Matius 28 ayat 18. A, ini aku ini Tuhan Yesus. Maksudnya, aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Dalam Matius 28 ayat 20. Jadi kita tidak perlu takut dengan segala macam virus, termasuk virus corona ini. Karena Tuhan Yesus akan melindungi kita dari apapun juga. Karena hanya Dialah yang mempunyai kuasa. Namun kita juga harus mengikuti peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Kita lakukan bagian kita, dan selebihnya Tuhan Yesus yang akan memimpin hidup kita sampai akhir zaman. Sekian sarapan pagi yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.